Karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, zikir kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Ini oleh para ulama diamalkan dalam bentuk tahlil. Karenanya tahlil itu yang baik di kuburan. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi." Kami pergi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'ad bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah bersama para sahabat bareng-bareng takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya bersama para sahabat, lalu jenazah itu dikubur, kuburannya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya, enggak langsung pergi. Apa yang dilakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Karena Rasulullah baca. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Falamman syarafa, setelah selesai Rasulullah berhenti baca, qila lahu. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir?" Rasulullah, ada apa? Engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu akbar. Enggak seperti biasanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Tadi hamba Allah yang soleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburannya, benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang enggak soleh bagaimana? Kata para ulama, hadis ini termasuk hadis paling mengerikan tentang alam kubur. Mengapa? Ada orang soleh yang bersaksi bahwa dia soleh Rasulullah. Kalau yang bersaksi Rasulullah itu pasti soleh. Kalau yang bersaksi tetangga, nggak pasti. Kita ini kalau ada orang mati kan biasanya dipersaksikan oleh ya Ustaz, saudara-saudara, almarhum ini orang baik apa enggak. Kalau orangnya agak baik, agak ramai yang nyaut baik. Tapi kalau kurang baik, ini baik apa enggak? Enggak jelas jawabannya. Kayak baik, kayak apa? Kadang senyum-senyum yang ditanya. Ini yang bersaksi soleh Rasulullah. Masih kurang apa? Dan yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah. Ternyata dijepit oleh alam kubur. Karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, zikir kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Ini oleh para ulama diamalkan dalam bentuk tahlil. Karenanya tahlil itu yang baik di kuburan, bukan di rumah. Ya cuma kalau ke kuburan siapa yang mau datang? Apalagi malam-malam takut hujan, takut apa. Dan tahlil itu yang baik ya setelah pemakaman, langsung ditahlilkan. Mengapa? Kalau dijepit biar gak lama-lama, dilepas.
Cuma biasanya kita ini kalau ada tetangga meninggal sejak pagi itu kan sudah nungguin, mengurus. Habis pemakaman kita ingin segera berangkat kerja. Karenanya ditinggal aja, nanti tahlilnya malam-malam. Kalau di sini ba'da maghrib apa ba'da isya? Ba'da isya ya, jam 8. Tahlilnya jam 8. Mayitnya dikubur jam 9. Lumayan agak lama menunggu bantuan itu. 1 hari menunggu bantuan. Ini tahlil. Dan tahlil ini tidak hanya berguna bagi orang mati, bagi orang hidup berguna juga. Apa gunanya? Kalau kita punya salah pada tetangga, belum sempat minta maaf sudah mati duluan. Maka cara taubatnya mendoakan setelah mati. Karena di dalam hadis ya, riwayat Imam Al-Baihaqi, kafaratu man tahu antastaghfira lahu ba'da mautihi. Yang menghapus dosa kamu pada orang-orang yang kamu bicarakan jelek adalah mendoakan kepada Allah agar diampuni dosanya setelah dia meninggal. Itu cara pertaubatan kita. Karena yang banyak salah pada orang biasanya tetangga. Kalau yang jauh kan enggak kan. Tetangga ini ya biasalah, namanya kita ini manusia kan. Ya punya iri, punya apa begitu. Dan juga tahlil ini bermanfaat bagi keluarga yang mendoakan, bagi anak-anak. Mengapa? Anak yang rajin mendoakan orang tuanya, hidupnya di dunia dimudahkan oleh Allah. Tapi yang nakal mendoakan orang tua, ekonominya dibikin seret, dibikin tidak lancar. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, "Idza tarakal 'abdu ad-du'a li walidayhi inqata'a anhu rizqu fid dunya." Apabila seseorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, rizki di dunia diputus oleh Allah.